Ditonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam Superpower Indonesia. Bagaimana Anda kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu sekalian memiliki kabar yang baik, yang sehat, bahagia selalu, semangat selalu untuk bisa menjalani proses hidup ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin ketengahkan terkait dengan cara sukses untuk bisa menjadi supplier di perusahaan-perusahaan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan milenial yang ingin menjadi supplier, tolong tonton video ini sampai habis, ya, jangan di-skip. Mengingat saya tuh memberikan sharing itu runut sekali dari awal sampai akhir, sehingga jangan Anda skip di tengah video karena Anda tidak akan mendapatkan pencerahan, tidak akan mendapatkan trik-triknya, tidak akan mendapatkan cara terbaiknya sehingga Anda bisa sukses menjadi supplier di perusahaan-perusahaan. Baik Bu sekalian, saya mulai saja. Yang pertama, jika Bapak Ibu sekalian ingin menjadi supplier di perusahaan-perusahaan, tentunya yang pertama kali adalah Anda harus memiliki perusahaan terlebih dahulu, ya. Perusahaan itu bisa berbentuk CV ataupun PT, ya, seperti itu. Jadi Anda perlu mendirikan perusahaannya dulu. Jika Bapak Ibu sekalian belum paham, jika dalam rangka mendirikan perusahaan, tentunya saya ingin memberikan gambaran, ya. Kalau Anda ingin mendirikan perusahaan dalam bentuk CV ataupun PT, ya, Anda bisa datang ke notaris, ya, notaris pendirian perusahaan. Di sana Anda bisa minta tolong jasa notaris untuk bisa mendirikan perusahaan, ya. Diterbitkan akta notarisnya, kemudian surat keterangan Kementerian Hukum dan HAM, ya. Kemudian dari sana biasanya notaris hanya dua itu, ya, pendirian akta perusahaan dan surat keterangan Kementerian Hukum dan HAM, ya. Kemudian Anda juga setelah itu membuat NPWP, ya, membuat NPWP. Dan kemudian setelah itu Anda harus memiliki NIB, ya. Kalau Anda ingin memiliki NIB, Anda bisa masuk ke websitenya atau online-nya, cara untuk bisa mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Karena NIB sekarang Bapak Ibu sekalian itu bisa terkandung di dalamnya juga surat pengenal impor, kemudian juga termasuk TDP dan SIUP Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat ringkas sekali karena pemerintahan sekarang kan ingin memberikan penyederhanaan regulasi perizinan sehingga untuk saat inilah Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan milenial bisa mendirikan perusahaan dengan cara yang memang singkat, ya, tidak seperti dulu, ya. Oke. Jadi saya ulangi, Anda perlu mendirikan perusahaan, ya, baik itu CV maupun PT. Kemudian datangi notaris untuk bisa membuat akte notaris, kemudian akan mendapatkan surat keterangan ketetapan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Anda harus membuat NPWP. Kemudian Anda juga harus membuat NIB. Kalau NIB ini sifatnya online Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Anda tinggal upload akte notaris, Anda tinggal upload SK Menteri Hukum dan HAM, kemudian juga Anda tinggal upload nomor pokok wajib pajak, ya. Nah, dari NPWP ini Anda juga bisa minta surat keterangan ketetapan pengusaha kena pajak, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jika Anda sudah memiliki perusahaan yang di dalamnya sudah terkandung izin usahanya, Anda bergerak dalam bidang apa, tentunya silahkan Anda bisa memulai melakukan bisnisnya, melakukan prospek, ya, mencari customer, mencari klien, mencari end user, ya. Nah, untuk menentukan apa jenis usaha
bidang usaha apa yang Anda ingin jalani, tentunya Anda harus lengkapi di akte notarisnya. Anda tetapkan dulu ya, seperti apa bisnis Anda itu ya. Tentukan dulu ya, jenis usaha apa, kemudian dari akte notaris itu juga bisa dikonfirmasikan kembali ya di dalam pada saat kita ingin membuat nomor induk usaha atau nomor induk berusaha, yaitu NIB, seperti itu ya. Nah, sekarang tanda identitas perusahaan itu adalah nomor induk berusaha atau yang disebut dengan NIB, Bapak sekalian. Lanjut, jika sudah semuanya punya, Anda bisa menjalankan langsung usaha Anda ya. Anda tidak perlu harus memiliki kantor ya kan. Mungkin bisa juga gunakan, kalau memang di domisili alamat Anda atau alamat domisili Anda itu bisa diizinkan untuk mendirikan usaha, silahkan Anda bisa melakukan bisnis itu di rumah Anda menggunakan alamat domisili itu alamat rumah Anda ya. Jika memang memungkinkan, coba Anda cari tahu dulu. Jika boleh ya, Anda bisa lakukan bisnis Anda di rumah, memiliki kantornya di rumah, kemudian juga alamat domisilinya ya alamat rumah seperti itu. Dan kemudian Anda juga bisa melengkapi sarana dan prasarana layaknya sebuah perusahaan. Anda juga harus punya nomor telepon yang bisa dihubungi kantor Anda ya kan. Anda juga harus punya email ya, dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian perangkat-perangkat yang lain, tentunya Anda juga harus punya kop surat ya. Anda juga harus punya faktur pajak, kemudian harus punya form invoice seperti itu ya. Anda harus punya form kwitansi, serah terima, tanda terima barang seperti itu, dan seterusnya dan sebagainya. Silahkan Anda persiapkan melalui percetakan. Anda bisa desain logo perusahaan Anda, kemudian Anda bisa tentukan kalau PT kan memang nama PT ada di akta notaris ya. Kalau nama PT buat perusahaan itu tidak boleh satu sama lain, perusahaan itu tidak ada yang memiliki nama yang sama di seluruh Indonesia, karena tidak bisa ya. Jadi nama perusahaan itu hanya satu di seluruh Indonesia. Begitu banyak, mungkin puluhan juta, ratusan juta nama perusahaan, itu tidak ada yang sama ya. Mungkin Anda menggunakan satu kata, itu nggak boleh sama dengan perusahaan lain. Jika Anda menggunakan dua kata, Anda tidak bisa sama dengan perusahaan yang lain. Mungkin satu kata sama, tapi kata kedua tidak boleh sama. Seperti itu ya. Atau Anda menggunakan nama PT itu menggunakan 3 suku kata ya. Kata pertama sama, kata kedua sama, kata ketiga tidak boleh sama. Seperti itu ya. Jadi benar-benar tidak ada yang sama nama perusahaan di Indonesia. Walaupun sudah jumlahnya mungkin belasan juta, ratusan juta nama perusahaan ya. Jadi seperti itu. Jika sarana prasarana lengkap, Anda juga bisa mulai langsung prospek ya. Anda bisa dimanapun Anda berada, di kota manapun, di Jakarta, di Jabotabek ya, di Bandung, di Semarang, di Tegal ya, kemudian di Jogja, di Solo, Surabaya, dan seterusnya ya, kota-kota lain, kota-kota besar di Indonesia ya, ataupun di kota kecil pun Anda bisa memiliki usaha sebagai supplier. Anda tentukan, entah Anda itu supplier alat tulis kantor, entah Anda itu sebagai supplier kebutuhan industri ya, silahkan. Apakah Anda ingin menjadi supplier palet ya? Apakah Anda ingin menjadi supplier barang-barang yang dibutuhkan di kawasan industri yang dekat rumah Anda? Silahkan Anda tentukan ya. Anda bisa studi kelayakan dulu apa yang ingin Anda jual. Seperti itu, yang diselesaikan dengan perizinan perusahaan Anda seperti itu. Anda prospek bisa melalui email ya. Anda tidak perlu khawatir, sekarang eranya era digital ya. Bisa melakukan perkenalan perusahaan itu melalui email dulu ya. Kemudian baru dari perkenalan email itu menjelaskan perusahaan Anda, kemudian Anda juga bisa memberikan penawaran jika ditindaklanjuti oleh calon customer, seperti itu ya.
Terpenting adalah dalam menjadi supplier, Anda tidak boleh merasa bosan untuk bisa mencari customer, ya. Misalkan Anda sehari mengirim 100 email perkenalan perusahaan Anda kepada calon customer Anda, bisa sehari 100, bisa sehari 200 perusahaan seperti itu. Itu yang saya lakukan, begitu. Karena semakin banyak perusahaan yang Anda berikan surat perkenalan, semakin banyak calon customer yang bisa mengerti perusahaan Anda, bisa mengenali perusahaan Anda, kemudian bisa tahu bahwa perusahaan Anda itu adalah supplier komoditi A, komoditi B, komoditi C, dan seterusnya. Anda jelaskan di surat perkenalan itu, ya, apa bidang usaha Anda, apa yang bisa Anda supply, apa yang bisa Anda berikan jasanya, dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Jadi banyak sekali kemungkinan untuk bisa menjadi pengusaha supplier di tempat Anda, di kota Anda, dengan tanpa modal besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap semangat ya dalam berprospek. Ya, lakukan penawaran Anda, perkenalan Anda ratusan perusahaan sehari. Ya, Anda bisa dapatkan alamat-alamat email itu di internet. Silahkan Anda cari. Ya, banyak sekali dan tidak sulit. Yang penting Anda konsisten memberikan perkenalan, kemudian jika ada respon Anda bisa follow up, bikin janji, ketemu presentasi terkait dengan komoditi yang akan Anda tawarkan, seperti itu. Ingat, usaha yang baik adalah tidak memaksa orang beli, tapi jadilah Anda sebagai pengusaha yang memang bisa menumbuhkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer. Maksudnya adalah dengan kata lain, yang tadinya customer tidak butuh, tapi kita harus bisa membangun rasa butuh itu, Bapak sekalian. Itu kuncinya menjadi seorang entrepreneur. Demikian bisa saya sampaikan vlog di pagi hari ini, ya, bagaimana cara menjadi supplier yang sukses. Semoga ini menjadikan pencerahan, bisa menjadi guidance untuk kita semua bisa menjadi pengusaha supplier yang sukses, ya. Terus berusaha tanpa patah semangat, tanpa putus asa. Yakini saja bahwasanya usaha Anda akan berkembang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat, dan salam superpower Indonesia.